9 Maret 2022. Invasion of Ukraine. Banyak banget kejadian di dunia ini yang bikin gue bingung. Kayak seakan-akan ini gue yang gila atau memang dunia ini sudah gila. Mau kemana sih arah dunia ini? Apa beneran kita mau perang? Terus ekonomi global gimana? Hai warga kreatif, salam kenal dulu buat kalian yang belum kenal. Nama gue Agus Halim, dimana di channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue. Mau itu kreatif baca buku, mau itu kreatif kripto, mau itu kreatif NFT. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian yang berkenan, tolong dipencet tombol likes-nya. Hari ini adalah Kultum Kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini, tidak by popular request, adalah Changing World Order by Ray Dalio. Buat kalian yang baru di sini, gue pengen share dikit format terhadap Kultum ini. Gue bakal coba share impresinya gue, poin per poin apa yang gue dapat dari bukunya ini. Dimana impresi gue bisa berbeda dengan apa yang autornya pengen coba sampaikan. Dan di akhir video ada yang namanya peran antagonis, dimana gue bakal coba oposisi ke hal-hal yang gue kagak suka di buku ini. So, kita mulai aja. Prolog. Buat kalian yang udah nonton video gue terhadap beliau, si Ray Dalio, di buku sebelumnya yaitu Principles, mungkin kalian udah tahu beliau itu adalah salah satu hedge fund manager tersukses di Amerika Serikat. Apa kredibelnya Ray Dalio? Dia bisa dibilang seorang legenda di US capital market. Dia adalah founder dari Bridgewater Hedge Fund, di mana berdasarkan Forbes saat gue buat video ini, dia manage 155 billion US dollars, 155 miliar US dollars. Dan yang gue suka sama si Doi dari awal pembukanya bahwa dia tuh klaim dia tuh orang tolol. Dimana dia klaim dia tuh kagak pintar-pintar banget, tapi apa yang membuat dia jadi tanda kutip sukses adalah gimana caranya mengatasi hal-hal yang dia tidak mengerti. My success has more to do with knowing how to deal with not knowing. Pas Doi ngeluarin buku ini, jujur aja gue berasa kayak, Changing World Order apaan sih? Tapi pas gue dengerin salah satu podcast kesukaan gue yaitu All In Podcast, gue denger si David Friedberg ngomongin buku ini, gue jadi ketrigger, gue pengen tahu isinya apa sih? Emang semenarik itu ya? Jadi si Ray Dalio punya tesis di mana semua negara itu punya cycle tersendiri. Dan kalau ngomongin the world order, order teratas yang paling superior per hari ini kan Amerika kan. Tapi sebelumnya itu ada Inggris dan Belanda dalam konteks 500 tahun ke belakang. Dan isi buku ini adalah studi untuk tahu berikutnya siapa sih, indikator-indikator apa aja yang bisa memberikan kita suatu informasi bahwa negara berikut ini bisa jadi the next world order. Studinya gimana? Dia banyak banget matriks-matriksnya, gue coba share beberapa. Ada education, teknologi, competitiveness, economic output, world trade, military strength, financial center, dan reserve status. Buat kalian yang kagak tahu, pernah video ini dibuat, reserve currency semua negara itu kebanyakan adalah dolar. Kenapa? Karena orang percaya sama Amerika Serikat. Kebanyakan orang berasa, lu kalau misalnya punya dolar ya lu aman. Tapi apa yang bikin world order ini bisa berubah? Ada 3 major indikator. Pertama, saat suatu negara main money printing aja. Di contoh kasus kan saat kemarin pas ada COVID, yang mereka money printing gila-gilaan kan. Dimana akhirnya bisa menjadi inflasi. Atau bahkan di konteksnya Amerika banyak yang argue bahkan udah hyperinflation. Lalu dari money printing ini juga bisa menimbulkan suatu wealth gap antara yang top 1% sama the rest of us. Dimana wealth gap ini bisa mencetuskan yang namanya civil war. Dan itu semua kan di internal, dan ada external factor juga yaitu ya negara-negara lainnya. Apakah ada suatu negara yang kita lihat lagi rising? Indikator-indikator risingnya apa? Peace dulu, semua damai, konsolidasi powernya, habis itu ke edukasinya juga makin tinggi, ada inovasi, terus competitiveness, lalu produktif banget, dan akhirnya mereka dapat market share terhadap global share trade. Dan dari ini semua, kalau misalnya kita tarik makronya ke atas, jadi ada 3 cycle. The rise, the top, and the decline. Dan sekarang gue pengen coba double klik the decline. Dimana salah satu indikator negara itu bisa jadi on decline karena generasi di bawahnya. Karena di-argue kalau misalkan generasi di atasnya itu mengkonsentrasikan duitnya ke keluarganya doang, oleh karena itu generasi di bawahnya bisa jadi males dan kagak mau kerja. Dan Ray Dalio argued ini semua sudah terjadi secara historical. Mau negara apapun ada aja generasi di bawahnya yang kagak mau kerja.
Dan abis itu ngomongin wealth gap, jelasnya semua negara punya wealth gap masing-masing. Tapi beliau bilang wealth gap itu akan menjadi sesuatu masalah saat yang poornya, the rest of us-nya, the 90%, mendadak berasa kok gue punya gaya kehidupan kagak naik ya. Kalau misalkan sama linear, mereka sama-sama naik, mungkin kagak ada masalah. Tapi begitu yang miskin mendadak gaya hidupnya kagak naik, ya itu baru merasa ada kerasahan. Dan dia juga cerita banyak terhadap kenapa US dollar itu seperti sekarang, dimana ya jelasnya US dollar itu dulu di-back sama gold, tapi dengan kepintaran Amerika Serikat entah gimana caranya secara diplomatis, ya mendadak US dollar itu enggak di-back sama gold lagi. Karena US dollar itu udah kehabisan gold untuk mereka replace dengan dolarnya mereka. Peran antagonis gue. Pertama, kalau ngomongin secara history, gue lebih recommended buku ini, Lesson of History. Kenapa? Karena menurut gue buku ini lebih ringkas dan bahkan ngebahasnya sampai 2100 before Christ. Jadi kalau misalnya dalam konteks history, gue lebih rekomendasiin kalian ini untuk mencari pattern-pattern seperti yang Ray Dalio cari. Dan to be honest, menurut gue buku ini lebih gampang dibaca dibandingin buku beliau. Tapi mungkin itu karena guanya aja nggak mampu. Terhadap tesisnya beliau yang The Rise, The Top, sama The Decline. Gue pas baca itu gue berasa ini sesuatu yang generik kan. Layaknya hidup manusia, ya kita lahir, kita naik, habis itu kita turun, ya meninggal. Menurut gue kagak ada sesuatu yang insightful di sana sih buat gue. Tapi abis itu beliau bilang bahwa the next-nya itu mungkin jadi China. Nah pas beliau mencoba memberikan argumentasinya dia terhadap kenapa China itu the next one, gue ngelihat beliau itu kagak melihat sisi kontranya. Jadi menurut gue kenapa kagak ada sisi kontranya itu satu. Kedua, kenapa kagak ada negara lain yang mungkin menurut beliau bisa juga. Contoh ya Indonesia. Ngarep. Tapi all jokes aside, menurut gue itu thought provokingnya pas gue baca buku ini, indikator-indikator tersebut kalau misalnya gue kontekskan ke Indonesia, bisa gak sih sebenarnya kita bisa the next one? Kayak seriusan gitu, kayak gue berasa gue mikir indikator-indikator tersebut mungkin gak sih bikin Indonesia tuh exponential dan jadi reserve world currency. Dan kalau lebih thought provoking lagi, apakah benar yang namanya cryptocurrencies atau lebih tepatnya Bitcoin beneran bisa diadopsi secara massal di semua negara as a payment ya guys ya, karena kita konteksnya kan fiat as a payment, dolar as a payment kan ya. Apakah Bitcoin juga bisa as a payment? Kalian bisa kebayang gak sih kalau kalian beli suatu es krim harganya itu harga Bitcoin? Ya, buat kalian yang udah baca tinggal komen juga di bawah apa pendapat kalian terhadap buku ini, apa yang kalian berasa suka, apa yang kalian berasa kagak suka. Dan buat kalian belum baca ada book notes catatan buku yang gue udah terjemahkan ke bahasa Indonesia, tinggal kalian klik aja link di deskripsi. And nextnya kalian mau kultum apa tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif. By the way guys, jangan lupa ada yang namanya Iku-Ikuan Books Giveaway buat kalian yang pengen dapat buku secara gratis, bisa buku apapun, kagak usah bukunya Ray Dalio. Kalian tinggal komen aja, subscribe, dan pastinya juga follow gue di Instagram karena di sana gue bakal share siapa yang menang giveaway bukunya gue. Salam kreatif, and I'll see you next video.